Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Sadaqallahul azim. Puji syukur mari senantiasa dengan tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah masih memberikan kesempatan kesehatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua telah dapat hadir meringankan langkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berumriyah kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian diiring selawat serta salam, mari pula sama-sama kita alamatkan dan kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat perjuangan daripada beliau dalam membawa agama yang mulia, yakni agama Islam, maka dengan Islam itulah kita hidup di dunia bahagia. Dengan Islam pula nanti kita dibangkit pada hari kiamat mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya kita akui atau tidaknya, namun kita tetap berhutang budi kepada beliau. Maka hendaknya selalu kita berbanyak berselawat kepada beliau dan melaksanakan semua sunnah yang ditinggalkan oleh beliau. Juga selawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabatnya, tabi'ah dan tabi'in, para ulama, baik itu ulama yang mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan kepada ulama-ulama yang muktabar keduanya. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kami kepada guru-guru kami yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat kalau tidak kami sebutkan nama dan jabatan satu persatu. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah sejenak bagi khatib pada hari yang berbahagia ini, sebelum memasuki dalam rukun khutbah, di sini akan menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah dengan judul yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang khatib bacakan di awal mukaddimah yang terdapat dalam surat Ali Imran, yaitu ayat 135 dan 136. Maka taubat tersebut merupakan satu kewajiban setiap manusia yang berdosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil, atau dosa yang zahir atau dosa yang batin, kesemuanya itu wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, walladzina idza fa'alu fahishah
orang-orang yang telah melaksanakan satu perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau orang-orang yang telah melaksanakan, mengerjakan, menzalim diri sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Maka pada ayat tersebut dua kalimat, yang dalam dua kalimat tersebut mengandung dosa yang sangat besar. Yang pertama fahisyah. Fahisyah itu dengan makna kekejian, perbuatan yang keji, perbuatan yang salah. Baik salah itu menyangkut dengan Allah atau salah itu menyangkut dengan manusia. Seperti misalnya menganiaya hak orang lain bukan dengan sebenarnya, atau mengambil hak orang lain bukan dengan sebenarnya, atau membunuh orang lain bukan dengan sebenarnya, atau melakukan perbuatan zina, perjudian dan sebagainya. Itu disebut dengan fahisyah, perbuatan keji atau perbuatan yang tercela dalam agama. Yang kedua, zalamu anfusahum, menzalim diri sendiri, menganiaya mereka itu akan diri sendiri. Artinya pengertian daripada menzalim diri sendiri, meninggalkan segala kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salatnya kita, puasanya kita, semua ibadah yang kita kerjakan, sunat atau ibadah yang wajib, tidak ada manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita menyembah Allah sekalipun tidak memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadahnya kita, maksiatnya kita, meninggalkan ibadahnya kita, melaksanakan ibadahnya kita, semuanya keuntungan dan kerugian kepada hamba Allah yang mengerjakan hal tersebut. Misalnya meninggalkan salat, itu disebut menzalim diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Karena salat kita tiada manfaat pada Allah, untuk Allah. Tiada rugi untuk Allah kalau kita tidak beribadah. Tapi salat kita manfaat untuk kita, meninggalkan ibadah kerugian untuk kita. Artinya setiap orang yang meninggalkan perbuatan yang diwajibkan disebut dengan menzalim diri mereka itu sendiri. Maka dua hal tersebut yang terdapat dalam ayat di atas tersebut, ini merupakan dosa yang sangat besar. Maka dosa tersebut wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dibagi beberapa macam. Ada dosa besar yang ampun dengan taubatan nasuha. Dosa kecil diampuni dengan beribadah sunat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dalam hadis, manik tasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kafaratiz zunuba wal khataya, niscaya dikafarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala dosanya dan segala kesalahannya. Kawaladat butni ummih, seperti hari yang telah dipelahirkan oleh ibunya. Itu hikmah daripada ibadah sunat. Maka ibadah sunat bisa mengkafarahkan dosa dan bisa mengkafarahkan semua kesalahan. Kalau ibadah wajib, ini merupakan kewajiban, maka dosa besar ampun dengan taubat, dan dosa kecil ada kalanya ampun dengan istighfar atau ampun dengan berbanyak beribadah yang sunat. Kaum muslimin para hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar dibagi dua.
Ada dosa besar yang menyangkut dengan Allah, seperti yang telah kita bicarakan pada awal tadi, yaitu meninggalkan segala yang diwajib. Dan dosa besar juga yang terdapat dalam hati. Dosa batin disebut ada 10 macam yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab tasawuf. Yang antara lain yaitu hasad, dengki. Ini dosa besar. Mengkoreksi kesalahan orang lain, itu dosa besar yang ada dalam hati. Maka dosa besar tersebut juga wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ayat tersebut dijelaskan, setiap orang yang melakukan dosa dan menzalimi diri sendiri, zakarullah, ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ingat? Kita harus ingat bahawa setiap dosa besar atau kecilnya, kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa itu akan kita tanggungjawab nanti pada hari kiamat. Sekecil apapun dosa, di hari kiamat nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada satu tempat yang disebut dengan Fadlul Qada, tempat sidang. Di sana disidang yang pertama zalim dengan mazlum, orang yang berdosa dan orang yang menganiaya diri orang lain. Di sana nanti orang yang berhutang dengan orang lain yang belum dibayar di dunia, di sana nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana disidang di sana? Mungkin kalau di dunia di sini kita mengambil hak orang lain, sah kita bayar dengan dinar dan dirham, sah kita bayar dengan harta benda. Tapi di sana nanti tiada berlaku lagi harta benda. Yang berlaku di sana yaitu amal kebajikan yang kita kerjakan. Amal kebajikan tersebut boleh jadi kita nikmati sendiri, boleh jadi nanti kita bayar hak-hak orang lain yang pernah kita zalim di dunia ini. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, fastaghfaru li dzunubihim. Hendaklah orang-orang yang telah mengerjakan yang keji, mengerjakan yang menzalim diri mereka itu sendiri, fastaghfaru li dzunubihim, hendaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mohon ampun kaum muslimin ada 3. Yang pertama, mohon ampun dengan hati. Ada rasa penyesalan sesuai dengan hadis yang khatib ambil daripada kitab karangan Syekh Nawawi Bantani. Beliau mengatakan di sana, an-nadmu minadz dzambi kamal la dzambalah. Bermula penyesalan daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa baginya. Penyesalan hati. Apa makna penyesalan? Harus ada rasa sedih, rasa rugi. Kita telah melakukan satu fahisyah. Harus ada rasa rugi dalam kehidupan kita. Kita telah melakukan satu kezaliman. Itu makna taubat dengan hati. Yang kedua, taubat dengan arkan, artinya taubat dengan segala anggota badan kita. Anggota badan kita yang telah melakukan dosa, misalnya mulut kita, lisan kita, yang dulunya banyak berbicara yang tidak benar, banyak berbicara yang bohong,
banyak berbicara tentang yang tiada bermanfaat, yang lara. Sekarang mengaku kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah mulut kita sekarang kita baringi dengan banyak mengucap hal-hal yang baik sesuai dengan hadis riwayat daripada Baihaqi. Ittaqillaha haitsuma kunta, itba'is hasanata itba'is sayyiati bil hasanah, itba'is sayyiata bil hasanati tamhuha, yang artinya bertakwa olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Itbi'is sayyiata, ikut olehmu akan perbuatan yang jahat, bil hasanati, dengan perbuatan yang bagus, dengan perbuatan yang hasanah, dengan perbuatan yang baik. Untuk apa? Tamhuha, semoga terhapus perbuatan yang jahat tersebut. Misalnya dulunya kita banyak membohongi orang, sekarang banyak tasbih, banyak berzikir, banyak mengucap selawat, banyak baca Quran. Dulunya tangan kita banyak mengambil hak orang lain dengan tidak sebenarnya. Hari ini kita sudah bertaubat. Ayo kita dengan tangan berbuat kebajikan, banyak bersedekah, berwakaf, berinfak, banyak menolong manusia dengan tangan kita. Dulunya kaki kita banyak menjalankan kepada tempat yang haram. Mari sekarang kita langkahkan kaki kita kepada tempat yang redha Allah. InsyaAllah mudah-mudahan dosa kaki kita yang banyak berlumuran dengan dosa, kita beringi dengan hasanah hari ini, InsyaAllah terhapus dosa kaki kita. Demikian juga sebaliknya, dosa mulut kita yang dulunya cukup banyak berdosa, sekarang banyak bertasbih, banyak berzikir, banyak baca Quran, maka dosa mulut kita baringi dengan hasanah. InsyaAllah dosa mulut kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, taubat dengan yaitu lisan kita. Taubat dengan lisan, banyak istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memohon ampun, Allah Subhanahu wa taala Maha memberi keampunan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, kata Allah. Tiada seorang pun yang sanggup memberikan keampunan kepada seorang hamba illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dengan lisan kita. Setiap dosa yang kita kerjakan, kita beringi dengan astaghfirullahaladzim. Berdosa lagi, astaghfirullahaladzim. Karena ada hadis riwayat Tibrani, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Bermula orang yang taubat daripada dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tiada berdosa baginya. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa ini merupakan satu penghalang untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa ini satu mahlikat, satu barang penghancur atau satu barang penghalang daripada dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa tersebut satu penghalang untuk dekatnya hamba dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang khatib kutipkan dalam kitab Tangkihul Qaul juga karangan Syekh Nawawi Bantani, beliau menyebutkan di sana, at-taubatu
hiya ruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Bermula dosa atau bermula taubat itu kembali daripada barang-barang yang dicela oleh syarak. Kemana kembali? Mahwa mahmudan fi syar'i, kepada barang yang dipuji dalam syarak. Dulunya kita melakukan tinggal salat, sekarang marilah kita laksanakan salat. Dulunya kita banyak meninggalkan puasa, mari sekarang kita qada puasa yang tinggal dan kita laksanakan puasa yang akan datang. Dulunya banyak kita salah dengan manusia, ayo kita minta maaf. Karena dosa dengan manusia itu wajib minta maaf kepada manusia. Dulunya pernah kita mengambil hak orang, sekarang kita kembalikan. Kenapa? Karena mengambil hak orang dengan tidak sebenarnya itu madmuman, satu perkara yang tercela. Maka sekarang kita mengembalikan hak orang yang telah kita zalim, itu mahmudah. Itu satu perbuatan yang terpuji. Maka tinggalkan semua perbuatan yang tercela, kembali kepada perbuatan yang terkeji. Itu disebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lisan kita bertaubat, ibadat kita tingkatkan kepada Allah, tapi kesalahan dengan manusia tidak pernah kita minta redha, itu belum disebut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kena disebut juga di sana wa'lam anad dunuba wal ma'asa mahlikati mab'udati minallahi azza wajal. Sesungguh ketahui olehmu bahawa sesungguhnya dosa dan sesungguhnya ma'asid, kemaksiatan, itu satu mahlikat, itu satu penghalang daripada sanggup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mengkoreksi diri kita sendiri kaum muslimin. Kadang-kadang niat dalam hati kita melaksanakan sembahyang tahajud misalnya, tetapi terbangun kita di kala malam, tapi badan kita berat untuk melaksanakan, itu kita yakini dan kita percaya bahawa penghalangnya tidak sanggup kita berbuat ibadah disebabkan kita berlumuran dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu penghalang daripada minal jannatihi, daripada surganya Allah. Penghalang kita dengan surga. Walaupun kita berdoa setiap hari, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata. Ya Allah, kami tuntut kepadamu ya Allah redha Engkau dan surga Engkau. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada azabnya neraka atau kekejamannya neraka. Tidak akan kita dapatkan tiga hal tersebut. Hal yang pertama redha Allah, hal yang kedua surganya Allah, hal yang ketiga jauh daripada nerakanya Allah, apabila tidak kita bersihkan diri daripada segala sifat-sifat dosa. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha makrubun ilallahi azza wa jalla wa jannatihi. Dan meninggalkannya dosa, kata beliau, arti meninggalkan semua dosa itu mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut surga? Karena di akhir ayat yang kita bacakan di awal mukaddimah tadi, ulaika jazaohum, mereka itu diberikan balasan kepada mereka itu. Balasan apa? Balasan keampunan daripada Allah. Apa balasannya? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga, yang surga tersebut di bawahnya mengalir bermacam-macam sungai. Khalidina fiha, dalam surga itu kekal selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin,
dan syurga itu sebaik-baik tempat orang yang beramal, yakni orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyebutkan di sana bahawa Nabi Adam alaihissalam dulunya dalam syurga dengan istrinya yaitu Siti Hawa, tapi satu melakukan kesalahan. Satu, apa kesalahannya? Kata Allah, wala takraba hadhihi sajarah. Hai Adam, jangan kamu dekat itu pohon kayu. Para ulama mufassirin menafsirkan kayu khuldi. Apabila kamu mendekat pohon kayu tersebut, fatakuna minadh dhalimin, adalah kamu tersebut termasuk golongan orang-orang yang zalim. Artinya apa? Dalam surga dilarang satu larangan Allah, tapi dikerjakan oleh Nabi Allah Adam AS. Dari surga dikeluarkan ke dunia ini. Kita yang banyak melakukan kesalahan, mungkinkah kita masuk ke sana? Ini satu introspeksi diri kita masing-masing, muhasabah diri, rindu kita kepada surganya Allah, kepingin kita jauh daripada siksanya Allah, tapi semuanya itu tidak akan kita dapatkan kecuali marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit nasihat Mau'izatul Hasanah pada hari yang berbahagia ini. Marilah kita ambil kesimpulannya bahawa setiap kita manusia ada dosa. Baik dosa itu dosa dengan manusia atau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat, maka dengan tobat kita akan mendapat kemenangan. Yang kedua, bahawa tobat itu hukumnya wajib, fardhu ain setiap orang yang berdosa. Apabila kita tidak bertaubat kepada Allah, maka menunda-nunda taubat itu artinya menambahkan dosa lain. Dan yang ketiga, bahawa setiap dosa itu menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghalang daripada surganya Allah, dan menjadi penghalang daripada yaitu mendapat nikmat dan rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penghalang, satu penghancur sehingga kita sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.